Salam Horas Menjojoa Jua-jua Jauh. Salam kebajikan. Selamat bertemu dalam channel ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Doa saya semua kalian sehat dan semakin kuat iman dan tubuh dalam rangka menunaikan tugas sehari-hari dan pengikutan kepada Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan apa yang menjadi epistel untuk minggu ke-15 setelah Trinitas, tanggal 28 September tahun 2025. Mudah-mudahan perenungan kita berhasil guna dan mendorong kita untuk semakin setia kepada Tuhan. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita sebagaimana dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 1 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih ditentukan dari Yeremia 22 ayat 13 sampai ayat ke-19 mengenai nubuat melawan Raja Yoyakim yang dulu bernama Eliakim. Kita baca, celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungnya berdasarkan kelaliman, yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya kepadanya, yang berkata, aku mau mendirikan istana yang besar lebar dan anjung-anjung yang lapang luas, lalu menetas dinding istana, membuat jendela, memapani istana itu dengan kayu aras dan mencatnya merah. Sangkamu rajakah engkau jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras? Tidakkah ayahmu makan minum juga dan beroleh kenikmatan? Tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran, serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, kepada penumpahan darah orang yang tak bersalah, kepada pemerasan dan kepada penganiayaan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan mengenai Yoyakim bin Josia, Raja Yehuda. Orang tidak akan meratapi dia. Aduhai abangku, aduhai kakakku. Orang tidak akan menangisi dia. Aduhai Tuhan, aduhai Sri Paduka. Ia akan dikubur secara penguburan keledai, diseret dan dilemparkan keluar pintu gerbang Yerusalem. Akan diseret dan dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan. Ya, tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, melakukan dan mengamalkan perintah firman Tuhan di dalam perbuatan-perbuatan baik. Amin.
Tuhan Bapa Surgawi, buka hati dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu yang telah kami baca dan kami dengar dibacakan, sehingga kami betul-betul dapat menghayati dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, sewaktu peralihan kekuasaan di Mesir kepada Firaun Neko, dalam masa peralihan itu tidak ada serbuan-serbuan ke negeri-negeri di sekitarnya termasuk ke Israel. Dan sewaktu peralihan kerajaan Asyur kepada kerajaan Babilonia baru, raja dari Babil tidak mengadakan ekspansi ke luar negerinya. Pada kesempatan itulah pemerintahan di Israel atau Yehuda yang sedang dipimpin oleh raja yang sangat muda, yaitu Josia, menyempatkan diri untuk memperbaiki negaranya dengan jalan yang benar, yakni mengadakan reformasi, pembaharuan, karena sebelumnya ayahnya Amon telah membawa negeri itu ke dalam kesesatan, meneruskan kesesatan yang dilakukan oleh Raja Yehuda Manase. Bahkan dosa Manase itu menjadi ukuran penghukuman Tuhan kepada bangsa Yehuda. Josia mengadakan reformasi kehidupan keagamaan dan kehidupan sosial masyarakat. Sewaktu itulah Yeremia yang dipanggil menjadi nabi waktu berumur 20 tahun ikut mendampingi reformasi Josia itu pada tahun 622, ya kan? Dan dia sangat bergembira, bersuka cita oleh karena reformasi tersebut. Dan dia berdoa luar biasa kepada Tuhan, memohon agar buah-buah reformasi Josia itu dapat langgeng, berjalan dengan baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat bangsa Yehuda. Tetapi setelah Josia meninggal, dia diganti oleh anaknya Yoahas. Firaun Neko dari Mesir mengadakan ekspansi ke luar daerahnya dan merebut tanah Yehuda menjadi bagian negaranya. Yoahas ditawan setelah dibuang ke Babil karena Mesir sempat menguasai Babil, lalu dibawa lagi ke Mesir dan matilah Yoahas di situ. Dan adiknya Eliakim diangkat oleh Firaun Neko menjadi raja di Yehuda, tetapi untuk menunjukkan kekuasaannya, ya, Neko mengganti nama Eliakim menjadi Joyakim, yang artinya Jehovah menguatkan, menolong. Tuhan menolong, ya. Tapi dalam maksud Neko, dia melihat dirinya sebagai Tuhan, sehingga dialah yang menguatkan Joyakim. Joyakim memerintah 11 tahun, ya. Tapi pada tahun 605 Nebukadnezar datang mengalahkan Mesir, sehingga Raja Joyakim harus tunduk kepada Nebukadnezar.
Nebukadnezar waktu itu sudah memerintahkan agar Joahaz itu atau Raja Yehuda membayar upeti berpuluh-puluh talenta emas. Dan Joahaz karena ditawan mati di Mesir, Joyakim lah yang harus membayar itu. Joyakim memerintah dalam pergolakan dunia yang terjadi itu. Untuk membayar upeti kepada Nebukadnezar, dia harus memungut emas dari rakyatnya. Tapi agar dia tidak malu dalam pemerintahannya, dia merenovasi istana raja dan anjungannya, dan rumah-rumah kerajaan dibangun. Dan untuk itu pun, karena tidak ada kas negara, dia memaksa tukang-tukang untuk mengerjakannya tanpa gaji, sehingga rakyat dan pemimpin agama semakin membenci Joyakim. Lalu dia menyimpang dari agama Jehovah, mempraktekkan penyembahan kepada dewa-dewa Mesir di Yerusalem. Dan itulah yang sangat menjijikkan bagi Tuhan. Sehingga Yeremia yang sangat mengharapkan kelanjutan reformasi Josia itu sangat kecewa. Lalu bangkit untuk melawan Joyakim, menyampaikan firman Tuhan tentang Joyakim dan kepada Joyakim. Kita dapat baca perlawanan Yeremia itu di kitab Raja-Raja, dan terutama juga di kitab Yeremia mulai pasal 20 sampai pasal 26. Luar biasa itu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, pemerintah yang semakin memiskinkan rakyatnya, bukan menolong orang-orang miskin dan orang-orang papa, orang-orang yatim piatu agar hidup makmur, sangat ditentang oleh Tuhan. Apalagi menyimpangkan, menyesatkan kepercayaan rakyat itu, termasuk raja yang kurang ajar lah itu. Ya, dengan demikian Joyakim tidak lagi memerintah berdasarkan keadilan, melainkan berdasarkan ketidakadilan, kelaliman, diktator, dan berbuat semena-mena kepada rakyat dan juga dalam hal keagamaan. Dan tentu saja barisan imam besar di Bait Allah ada yang pro dia, dan Yeremia sangat menentang dia. Ya, Yeremia menentang strategi Raja Joyakim membangun istananya, merehabnya, dan membangun anjungan-anjungan, memperluasnya demi kesenangan para istrinya. Dia sengaja mencat rumah-rumah itu dengan merah agar nampak menyala, ya. Tetapi Tuhan menegur, "Sangkamu rajakah engkau?" kata Yeremia, "jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras?" Karena Joyakim mau bertanding dalam pemakaian kayu aras terhadap kakek moyangnya Daud dan juga kepada Josia. Padahal bukan itu yang terutama. Yang terutama diharapkan bahwa Joyakim bisa meniru ayahnya Josia, menikmati tahta kerajaan dengan kemakmuran yang diwariskan oleh ayahnya Josia, tetapi harus melakukan
keadilan dan kebenaran, tidak membelokkan pengadilan-pengadilan atau perkara-perkara di pengadilan yang dilakukan terhadap perkara orang sengsara dan orang miskin. Kalau orang sengsara dan orang miskin diperas oleh pengadilan negara, itulah pertanda bahwa keadilan dan kebenaran sudah mencapai kepada titik nol. Kalau sempat keadilan dan kebenaran sudah mencapai titik nol, berarti tidak ada harapan baik lagi untuk bangsa itu. Rakyat tidak berkutik. Pembesar-pembesar bungkam saja. Ya. Tidak seperti sekarang rakyat bisa demo besar-besaran melawan pemerintah dan menurunkannya. Tetapi para serdadu Raja Joyakim turun ke lapangan hanya untuk mencari keuntungan, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah kalau dia protes, mengadakan pemerasan dan penganiayaan kepada siapapun yang dikehendaki oleh raja, hartanya harus dirampas. Jadi benar-benar sudah lalim. Kita tidak menginginkan ada pemerintahan seperti itu di negara kita. Makanya negara kita disepakati oleh para leluhur kita menjadi negara Pancasila berundang-undang dasar 1945 dan telah lebih disempurnakan lagi dengan amandemen yang dilakukan terhadapnya. Dan sekarang negara kita berjuang agar ada undang-undang perampasan aset para koruptor. Dan kalau boleh sampai kepada penghukuman mati para koruptor itu. Itulah perjuangan negara menuju keadilan dan kemakmuran. Kalau negara kita bergeser dari dasar negaranya Pancasila dan melalaikan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 yang memang sudah hampir 100 tahun teruji, dan sekarang ini mau konsisten dilakukan, kalau kita bergeser dari situ, negara kita bergeser dari situ, di mana-mana akan muncul pemberontakan, pemerdekaan diri sehingga negara kesatuan Republik Indonesia menjadi bubar. Mendingan masih bisa menjadi negara Republik Indonesia Serikat kembali. Tapi akan lahir ratusan kerajaan-kerajaan kecil. Karena raja-raja yang dulu pernah nenek moyangnya memerintah tetap memegang eksistensinya sekarang di negara kita Indonesia ini dan melihat dirinya sebagai keturunan raja-raja yang mau sukarela bergabung di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kita doakanlah negara kita bisa berjalan dengan baik dengan 4 pilarnya yang besar, yang sangat agung. Yang di Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sangat jarang orang membicarakannya. Dulu Soeharto mengadakan penataran pedoman penghayatan pengamalan Pancasila P4, tapi kaum agamawan ada yang keberatan karena menuduh P4 itu menggantikan ideologi agamanya, bukan agamanya, ideologi agamanya. Makanya masih banyak di Indonesia ini yang mau menerapkan ideologi agamanya menjadi dasar negara Republik Indonesia. Belum seperti dulu itu benar-benar sadar, tak usah agama kita menjadi ideologi negara agar ada persatuan dan kesatuan, agar ada ketenangan untuk mencapai keadilan, kemakmuran, kebenaran, dan kesejahteraan
rakyat dan bangsa Indonesia. Kita doakanlah negara kita bisa berjalan dengan baik, tapi bukan hanya negara ini yang harus berjalan dengan baik, juga rakyat harus benar-benar sadar menjadi rakyat negara kesatuan Republik Indonesia yang berpancasila, berundang-undang dasar 45, dan berbineka tunggal ika. Rakyat harus sadar itu, sehingga apabila terjadi penyelewengan, rakyat bisa bertindak lebih keras daripada tindakan rakyat yang terjadi di akhir bulan Agustus tahun 2025 ini. Ya, kita doakan tak usah seperti di Nepal ya, sampai polisinya ditawan oleh rakyat, para perwakilan rakyatnya dibaris-bariskan, Perdana Menterinya harus mengundurkan diri, dibakar lagi, dan presidennya harus mundur. Mudah-mudahan Nepal selamat ya, jangan dipermainkan oleh orang-orang luar negeri. Dan kita pun demi negara kita harus menjaga agar tidak dipermainkan oleh orang-orang luar negeri, negara-negara asing adidaya itu. Kita tahu kerajaan Yehuda di masa Joyakim memang dipermainkan oleh dua kekuatan besar adik kuasa waktu itu, yakni Mesir dan Babel. Sewaktu Babel mengalahkan Mesir, ya, Joyakim tunduk kepada Nebukadnezar. Dan setelah Mesir lagi bernapas, memukul mundur tentara Nebukadnezar, Joyakim memberontak kepada Nebukadnezar dan tunduk kepada Mesir. Tapi ternyata Mesir tidak terandalkan. Nebukadnezar masih sekuat-kuatnya, sehingga dia datang lagi menghancur liburkan, menawan raja-raja yang mau memberontak. Sewaktu Joyakim memberontak, Nebukadnezar memerintahkan tentara-tentara yang tunduk kepadanya di negara-negara kecil sekitar Yehuda, tentara Moab, tentara Amon, tentara apa lagi itu, untuk menyerbu. Untunglah Joyakim terus mati dan diganti oleh anaknya Joyakin bin Joyakim, atau Joyakin itu bernama juga Jekonya. Dia memerintah hanya sebentar aja, hanya beberapa tahun dalam rangka menunggu kedatangan tentara besar yang datang dari Babel untuk menghancur liburkan itu. Setelah beberapa bulan dia memerintah, tentara Nebukadnezar datang, lalu dia berpikir lebih baik menyerah daripada melawan, daripada hancur kita, katanya. Tahun 597 Joyakim mendatangi Nebukadnezar di medan perang dan menyatakan tunduk untuk ditawan ke Babel bersama puluhan ribu para tukang, para ahli, para pejabat, semuanya yang pandai-pandai, hanya yang lemah dan buruk yang ditinggalkan Yerusalem. Lalu mengganti Joyakin dengan matanya, yang kemudian namanya berganti Sedekia, ya. Tapi Tuhan menuntun dalam baliknya itu bahwa keturunan orang yang terbuang bersama Joyakin itulah di Babel berkembang biak dan menjadi sisa bangsa Israel untuk kembali setelah 70 tahun terbuang mereka. Ya, orang-orang miskin di Yehuda akhirnya dibela oleh Tuhan. Cara Tuhan membela di luar pandang manusia. Membela orang miskin di negara dalam situasi konflik dunia, pertentangan antara negara-negara adik kuasa
yang berusaha menduduki Yehuda waktu itu. Sehingga orang miskin aja yang tertinggal ya di Yehuda untuk membangun negaranya walaupun miskin, tapi bisa mereka tenang setelah Joyakin dan para pendukung pegawainya, keluarganya, tentaranya, panglima-panglimanya, tukang-tukangnya, ahli-ahli bangunannya dibawa ke Babel. Itulah cara Tuhan membela orang lemah dari kaumnya. Ngiri itu memang. Mereka digembalakan oleh Yeremia, tetapi Yeremia juga dibenci. Ya. Selalu dituduh Yeremia menggadaikan negara Yehuda itu kepada Babel. Dan Yeremia menulis surat kepada orang-orang di Babel agar mereka berkembang biak, berkeluarga-keluarga agar jangan musnah, bekerja dengan baik dengan orang-orang Babel, dan akhirnya itu menjadi jalan keluar kehidupan mereka kan. Tuhan juga membela orang Yahudi yang lemah itu di Babel. Dan pada akhirnya Nebukadnezar menyediakan makanan-makanan khusus kepada Joyakin, ya. Dan setelah Nebukadnezar meninggal diganti dengan anaknya Ewil Marduk, ya. Joyakin dipanggil bisa makan semeja dengan Raja Babel. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, dari kisah Joyakim ini dan firman Tuhan yang menegurnya, kita belajar agar di negara kita, di rumah kita, di gereja kita, di mana, di lembaga-lembaga kita, ya, berusaha membangun berdasarkan ajaran Tuhan yang baik itu. Kita tahu ajaran Tuhan yang baik dari Alkitab itu sudah diejawantahkan dalam Undang-Undang Dasar dan undang-undang yang dilahirkan dari Undang-Undang Dasar kita itu. Kita tak usah lagi harus harafiah seperti tertulis dalam Alkitab sebagai tuntunan dalam rangka melakukan pembangunan di negara kita. Yang penting tidak ada korupsi, tidak ada penyelewengan, ya. Kita harus gunakan material yang ada di negeri kita dan tidak seperti Joyakim mengimpor kayu waras dari Libanon agar ada membangun merehab istananya dan anjungan rumahnya. Dari firman ini kita belajar bahwa apabila nenek moyang kita, kakek moyang kita dapat makan minum dulu dalam kerajaan-kerajaan kecil penuh kenikmatan, kita juga harus terus berusaha di dalam negara Indonesia Raya dapat menikmati makanan dan minum, ya, beroleh kenikmatan di dalam keadilan dan kebenaran. Tidak ada suku-suku atau agama antar agama saling menjajah atau saling menghimpit. Mereka semua bisa bernapas lega di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, kan kayak gitu. Demikian juga di gereja kita, jangan ada unsur penindasan, perampasan, dan lain-lain. Dan bernegara, bergereja, bersarikat, berkeluarga, jangan hanya diisi oleh nafsu memperoleh keberuntungan, tetapi didorong oleh nafsu kesediaan untuk berkorban bagi kesejahteraan, untuk kesejahteraan dan keadilan dan kebenaran itu. Apalagi kalau kita dipilih menjadi pejabat penting di negara ini, tugas kita adalah menegakkan keadilan dan kebenaran. Jangan sampai orang miskin, orang-orang para janda duda dan yatim piatu mengalami penindasan, ketidakadilan. Jangan. Memang kita memperhatikan negara kita sedang berjalan walaupun tertatih-tatih dalam rangka mewujudkan keadilan dan kebenaran, kemakmuran dan kenikmatan bagi orang-orang miskin di Indonesia. Dalam rangka itu kita pahami adanya BPJS,
adanya program gizi makan bergizi MBG, makanan bergizi gratis ya. Dan juga ada bantuan-bantuan sosial. Tapi bantuan-bantuan sosial ini jangan mempermiskin negara kita sehingga terlalu banyak nanti hutangnya dan kita tidak terbayarkan lagi. Memang negara kita sekarang ini sudah puluhan ribu dolar, puluhan juta dolar hutang kita ke luar negeri dan ke dalam negeri, dan suatu saat bisa saja kolaps ekonomi kita di sana. Kalau seorang berhutang seperti di rumah tangga, ya, kalau banyak hutangnya, ya jangan semakin rakus. Harus pandai-pandai bisa mengelola ekonominya. Keluarga yang berhutang harus mampu betul-betul menikmati produk keluarga itu sendiri demi kenikmatan, jangan hutangnya bertambah, tetapi penghasilannya dapat membayar hutangnya. Demikian juga Indonesia ini kan di negaranya. Hutang negara sangat berpengaruh kepada ekonomi rakyat, sehingga kalau ekonomi kita kolaps, rakyat yang kolaps juga dalam ekonomi. Maka usahakan juga keluargamu tidak kolaps. Kita harus bisa mandiri, menikmati produk sendiri. Itu yang paling bagus, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Ya, sebagaimana beratnya pun pergolakan politik dunia, kita semua harus bekerja sama untuk meniadakan pertumpahan darah. Tidak ada yang menumpahkan darah orang tidak bersalah. Tidak ada seperti Joy Yakim yang menumpahkan darah orang bersalah demi kesenangannya. Tidak ada pemerasan, tidak ada penganiayaan. Ya, kalau itu masih terjadi, negara kita akan segera lenyap, dan raja-raja kita atau pemimpin-pemimpin negara kita akan dibuang dan tidak terkubur dengan bagus. Yeremia mengatakan Joy Yakim itu tidak dikubur dengan bagus. Dia seperti penguburan keledai, diseret dan dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem. Dan itulah hidup yang paling hina. Kita tidak perlu selidiki apakah itu benar, apakah itu suatu nubuat. Tetapi penguburan seperti itulah kepada pemimpin yang paling hina. Coba bayangkan, sewaktu pemimpin Nepal itu dikejar-kejar rakyat, itu kan yang paling hina. Diusir keluar kota, dipenjarakan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, mengapa begitu? Karena mereka penghisap darah. Makanya kita doakan, kita harapkan para pemimpin yang tingkat manapun di negara kita ini tidak ada yang menjadi penghisap darah yang disimpulkan dengan korupsi. Tidak ada yang meratapi pemimpin yang jahat. Ya. Tetapi kalau kita masih bisa dikubur dengan baik, rakyat kecil juga mengalami penguburan dengan baik, para pejabat juga dapat mengalami penguburan yang baik. Kalau memang negara aman, itu tandanya bahwa negara kita sedang berjalan dengan baik. Coba bayangkan waktu COVID itu, COVID lah yang menyerang, bukan perang ya, bukan situasi politik. Banyak orang yang tidak dikuburkan dengan baik, dicampakkan aja ke kuburan itu. Kita nangis semua dan kita berdoa kepada Tuhan agar bala itu, pandemi itu dihentikan, dan kita bersyukur bahwa pandemi itu dihentikan oleh Tuhan dan Indonesia tidak semakin banyak mengalami penderitaan oleh karena dampaknya. Kita syukuri itu Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Dan syukur kita adalah jangan sampai kesempatan baik ini terlewatkan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, kepada keluarga, kepada kumpulan, kepada masyarakat di mana kita berada, agar terjadi keadilan dan kebenaran dan kenikmatan, sukacita oleh karena semuanya
bisa bergaul di dalam kasih. Semua ajaran agama yang menganjurkan kita membenci umat beragama lain, buang itu dari dalam kehidupan beragama kita, sehingga semuanya dapat berjalan dalam kasih dan damai sejahtera. Tuhan menyertai kita. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas renungan yang sampai kepada kami. Kami bersyukur akan hal itu dan kuatkanlah bangsa kami dapat hidup bersama dan sejahtera. Tidak ada perampasan, tidak ada penindasan di tengah-tengah bangsa kami. Kiranya tuntun negara kami berjalan dalam kesepakatan nasional kami dan empat pilar bangsa kami yang sudah sangat diuji kebaikannya sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa kami Bapa, dan terima kasih atas kesempatan ini. Kabulkan doa kami dan sempurnakan dari dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.